Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Apa kalian sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah sehat, Nak. Saya dengan Nak Saleh ini temannya yang mana nih, Nak? Belum ada yang datang semua nih. Ya, mungkin belum pada masuk di Zoom-nya Pak. Oke, kita sambil tunggu mereka ya, Nak ya. Oke, mungkin saya akan mulai di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin hari ini topik Bapak akan mengangkat tentang renang. Nah, di renang itu ada beberapa gaya, ada 4 gaya. Pertama, mungkin Nak Saleh tahu pertama apa, Nak? Mungkin? Iya Pak, untuk renang itu yang pertama ada gaya bebas. Ya, Terus betul. yang kedua ada gaya punggung. Betul. Terus selanjutnya gaya kupu-kupu. Ya. Dan juga gaya dada. Iya, bagus sekali. Terima kasih Nak Saleh sudah memberikan contoh ada 4 gaya yang Bapak maksud tadi. Terima kasih banyak. Nah, mungkin teman-teman nanti mungkin ada yang mau menambahkan. Saya harap mungkin akan nanti ada sesi terakhir. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dari kita akan membahas tentang gaya. Nah, ini gaya bebas. Nah, mungkin Nak Saleh tahu dari 4 gaya ini mungkin ada dari 4 gaya. Mungkin ada Nak Saleh bisa melakukan satu gaya yang bisa dilihat oleh teman-temannya. Mungkin bisa memberikan contoh atau mempraktekkan suatu gaya. Mungkin di tempat aja Nak, karena ini kan kita nanti kita prakteknya nanti insya Allah nanti ketika pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, nanti tidak lagi teori Nak, nanti kita akan lanjut ke praktek lagi semuanya. Jadi akan dirangkum jadi satu praktek semua nanti. Oke, mungkin bisa Nak Saleh? Mungkin bisa Ya, melakukan. Oke, silakan Nak, silakan. Iya. makasih Pak. Kebetulan saya juga punya hobi berenang. Alhamdulillah. Jadi, saya juga suka berenang. Jadi saya dapat beberapa gaya bisa menguasai. Yang pertama gaya bebas. Ya. Untuk gaya bebas mungkin sambil duduk saya bisa mempraktikkan. Boleh. Silakan. Gaya bebas itu lakukan seperti ini. Ya. Untuk teknik dasarnya seperti ini, terus kembali lagi, terus tangan ke belakang lagi, terus kembali lagi, tangan sebelah kiri ke belakang lagi. Ya. Dan kanan ke belakang lagi dan seterusnya. Itu untuk melakukan teknik dasar dalam permulaan untuk melakukan latihan renang. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua ada yang namanya gaya dada. Gaya dada itu seperti ini, mungkin bisa saya contohkan Pak ya. Boleh Nak, boleh. Jadi seperti ini. Ya. Terus lagi dadanya dibusungkan, betul. Busungkan, terus naik ke atas, ya. Tarik nafas, terus busungkan lagi, terus tarik nafas. Ya. Itu untuk gaya dada. Dada, betul. Mungkin Bapak nanti bisa koreksi kalau misalnya saya melakukan kurang tepat dalam memperagakan teknik gaya dalam renang ini. Yang selanjutnya ada gaya punggung. Gaya punggung itu kita posisinya membelakangi ini, ambil terus mengayun tangan, mengayun tangan ke belakang. Itu gaya punggung, betul. Terus yang terakhir ada gaya punggung. Iya. Nah, gaya punggung ini sedikit berbeda dengan gaya dada. Kalau gaya
gaya gaya Kupu-kupu, kupu-kupu. Maaf Pak, kupu-kupu, gaya ya. kupu-kupu. Nggak apa-apa, nak, nggak apa-apa. Namanya belajar kan, Kalau nggak gaya apa-apa, nak. dada seperti ini, Aha. kalau gaya punggung itu gaya kupu-kupu, gaya kupu-kupu itu seperti ini. Ya, ayun ke Gaya depan. kupu-kupu. Betul. Mungkin itu Pak, 4 gaya yang bisa saya peragakan. Terima Iya. kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Nak Saleh telah memberikan contoh kepada Bapak. Ada 4 gaya renang dalam cabang olahraga. Ada 4 gaya renang dalam cabang olahraga renang. Nah, yang pertama mungkin ada tambahan untuk gaya bebas. Saya rasa sudah bagus. Tinggal bagaimana penyamaan antara kaki dan tangan harus seimbang. Nah, itu yang pertama koreksinya. Yang kedua, untuk gaya apa namanya? Gaya dada. Nah, ini cara melakukan pertama yang dilakukan tadi Nak Saleh itu benar. Cuman dia badan harus lebih ke dada, dadanya diangkat lagi lebih supaya rongga untuk pori-pori untuk paru itu lebih banyak mengisap oksigen ketimbang yang dibuang gitu. Nah, kemudian yang ketiga untuk gaya punggung, nah itu sangat perlu karena yang paling dominan di situ ada mungkin Nak Saleh paham tentang otot-ototnya ini? Atau ada mungkin otot-otot yang paling dominan di antara 4 gaya ini? Mungkin sebelum Bapak selesaikan pembahasan ini, mungkin Nak Saleh ingin bertanya tentang otot-otot apa saja, Pak? Atau Nak Saleh tahu otot-otot mana yang berperan dalam 4 gaya renang tadi? Mungkin sebelum saya menghabiskan pokok bahasan ini. Silakan Nak Saleh. Ya, terima kasih Pak. Untuk renang itu, karena renang ini adalah gerakan yang fleksibel, Ya. jadi semua otot itu berperan dalam kita mempraktekkan atau memperagakan renang. Yang pertama gaya bebas tadi, Betul. itu mungkin yang lebih berperan itu adalah otot lengan, tangan, dan juga kaki. Ya. Kalau kita melakukan gaya punggung, juga lengan, tapi punggung kita juga berperan, otot lebih punggung dominan, juga, ya. Lebih dominan punggung. Betul. Kalau dada itu lebih otot dada, karena kita menggunakan tangan, ya. dada kita akan terasa. Betul. Kalau gaya kupu-kupu itu mungkin lebih ke lengan ya. Sama punggung. Nah, di situ mungkin ya siap. Terima kasih banyak jawaban yang luar biasa. Nah, mungkin di situ Bapak akan tambahkan sedikit. Itu ada namanya otot bicep and tricep. Nah, bicep and tricep itu depan belakang di otot lengan. Nah, itu tambahan aja, Nak Saleh. Kemudian dari 4 gaya ini sering kita lakukan dan sering kita melihat dan sering kita menonton orang atlet melakukan suatu pertandingan dengan berbagai teknik gaya dalam renang. Nah, di dalam renang ini kan terbagi lagi nih Pak, ada jarak-jarak. Terbagi lagi menurut Bapak ini terbagi lagi Nak Saleh ada jarak-jarak yang mungkin Nak Saleh paham, tahu. Dan ini Bapak ini bertanya ke Nak Saleh lagi. Apakah di antara di renang ini Nak Saleh paham, ada tahu beberapa jarak yang ada di pertandingan di renang? Oke, silakan Nak Saleh. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang jawab. Mungkin enggak ada katanya. Nak Saleh aja silakan Pak. Silakan Nak. Bapak yang menyuruh. Ya. Silakan Nak, silakan. Dalam berenang itu ada beberapa kategori untuk diperlombakan. Yang pertama gaya bebas, itu kategori jarak dari 25 meter, 50 meter, 100 meter, ya, 200 meter, dan juga ada jarak estafet. Untuk gaya punggung, dada, dan kupu-kupu juga sama jaraknya. Betul. Bertandingkan ada yang dari 25 meter, 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter,
dan juga jarak untuk estafet dari 50 meter dan 100 meter. Iya. Mungkin itu, Pak. Oke. Terima kasih, luar biasa jawabannya Nak Saleh. Tapi teman-teman Nak Saleh ini enggak ada juga yang mau menjawab. Terpaksa Nak Saleh aja saya suruh menjawab terus ini. Mungkin temannya ada yang ngantuk atau apa Nak Saleh. Jadi ya enggak apa-apa. Ya yang ada aja yang Bapak nyuruh kan. Kemudian ketika kita melakukan aktivitas berenang, nah ada hal-hal yang penting yang mungkin Nak Saleh tahu ketika kita sebelum turun ke kolam, mungkin itu mengenai spiritual atau gimana. Nah, pengalaman Nak Saleh dulu gimana waktu di kampung? Apakah pernah mendapati sesuatu ketika sebelum berenang atau ketika sudah turun di kolam atau ke sungai atau kemana ke danau, menjumpai sesuatu atau bagaimana Nak Saleh? Mungkin itu yang perlu, yang mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sangat bagus, artinya pengalaman yang ya menurut Nak Saleh tidak merugikan buat Nak Saleh. Kalau yang merugikan apa, yang tidak merugikan apa? Silakan Nak Saleh. Silakan. Karena temannya Nak Saleh ini tidak ada nih, tidak mau dia menjawab, bingung juga Bapak nih. Jadi semuanya saya kasih Nak Saleh aja dah. Silakan Nak, silakan. Ya Pak, baiklah Pak. Untuk renang sendiri, ketika kita ingin belajar berenang, yang pertama harus percaya diri, harus berani. Betul. Karena ketika kita berhubungan dengan air, otomatis kita harus memiliki keberanian atau percaya diri sehingga kita bisa mengapung. Karena berenang ini ketika kita panik, maka tubuh kita akan merasa terbebani sehingga kita bisa tenggelam. Tetapi ketika kita berada di air, kita tidak panik, kita rileks, maka tubuh kita akan dengan sendirinya akan mengapung. Nah, jadi dan dalam berenang yang paling diutamakan adalah latihan pernapasan. Ketika awal berenang yang harus kita lakukan itu adalah gimana kita melatih pernapasan dengan menyelam, mungkin dari 10 detik, 20 detik, 30 detik, agar ketika kita berada di dalam air, kita bisa menyesuaikan napas kita ketika masuk di dalam air. Selain itu, dalam berenang, salah satu fungsi berenang itu kan bagaimana meningkatkan peredaran darah kita, bagaimana supaya kita menghilangkan stres, dan juga memperkuat daya tahan, pernapasan, daya tahan, dan otot-otot. Jadi menurut saya Pak, renang itu fungsinya sangat banyak. Jadi sangat bagus untuk kami sebagai siswa untuk mempraktekkan gaya renang agar kebugaran kami bisa tetap terjaga. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih banyak. Jawabannya luar biasa. Beri aplaus dulu buat Nak Saleh. Itu jadi kesimpulannya pada dasarnya ya, perhatikan anak-anak. Pada dasarnya renang itu sangat baik dalam tubuh kita, apalagi aktivitas itu yang kita lakukan apabila kita berenang. Pertama pasti terlatih pernapasan, kedua daya tahan jantung pasti untuk melatih, dan karena renang ini suatu cabang olahraga yang dilakukan oleh Nabi juga, ya kan? Berenang, berkuda, memanah. Nah, itu semua. Nah, kita sebagai umatnya juga perlu ikut dengan olahraga Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat baik apabila kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan aktivitas air. Contoh, kalau umpamanya kita tiba-tiba di suatu tempat ada kecelakaan air, orang tenggelam, otomatis yang biasa kita refleksi untuk dengan reaksi kita sendiri tanpa disuruh, kita bisa aksi reaksinya untuk melakukan pertolongan pertama. Nah, karena kita punya kelebihan tadi itu yang Bapak maksud. Nah, karena kita punya kelebihan bisa berenang, ya
dimanapun berada ada kecelakaan air, otomatis kita nggak usah bingung lagi, Nak. Nah, ini masukan aja buat kalian, Nak, ya. Nah, harapan Bapak ke Iya, Pak. depan, harapan Bapak ke depan, bagaimana cara kita lebih di samping kita mempelajari renang, kalau perlu ada namanya prestasi. Kita kembangkan lagi, ya, Nak, ya. Kita kembangkan lagi Iya, Pak. menuju ke prestasi yang lebih maksimal. Nah, jangan cuma antar tarkam, kalau perlu sampai nasional. Nah, membawa nama baik orang tua, membawa nama baik sekolah dan lain-lain. Dan itu otomatis kamu yang nikmati. Kedua, terakhir, kita sering berenang, juara-juara, otomatis dari lingkungan instansi, aparat itu pasti mendukung. Dan kita mendaftar kemanapun untuk jadi pegawai, insya Allah untuk jadi apa masuk di aparat kayak tentara, polisi itu otomatis pasti tesnya itu. Otomatis kita akan terpilih. Ini masukan aja Iya. yang cemerlang buat anak-anakku sekalian. Semoga anak-anakku ini sehat walafiat ya, terutama anak Saleh, Iya, Pak. semoga sehat terus sepanjang Iya, Pak. umur. Nah, jadi Amin, harapannya Pak. siap, harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi. Nah, saya mohon teman-teman yang lain ini lebih banyak bertanya. Nah, jangan cuma Nak Saleh aja nih yang Bapak tanya terus nih. Yang lainnya kemana gitu ya. Jadi harapan Bapak nanti untuk pertemuan berikut kita tetap membahas renang lagi, cuman tidak semua, tapi materi akan banyak, nanti ada materi baru lagi. Nah, mungkin itu aja. Jadi mungkin Nak Saleh masih ada yang mau disampaikan, Nak? Mungkin kalau ada dari yang mau disampaikan untuk Bapak, atau untuk kalau memang Nak Saleh bisa menyimpulkan dari materi yang Bapak bawa tadi, saya minta sedikit kalau ada simpulan yang mungkin Nak Saleh paham tentang materi tadi, tentang materi renang. Silakan, Nak, silakan, Nak. Iya, Pak. Terima kasih. Saya mengajak teman-teman untuk bisa melakukan aktivitas renang, karena renang ini kan sangat banyak manfaatnya. Bagus, ya. Untuk melatih pernapasan, daya tahan jantung, Ya, dan juga melatih otot, ya. kelenturan, kekuatan otot, dan juga renang ini bisa menghilangkan stres untuk sebagai Betul. Refreshing. hobi kita Siap. untuk refreshing dalam melakukan aktivitas renang. Jadi saya agar teman-teman juga bisa menekuni renang yang tadi disampaikan sama Pak Hermawan. Siap. Bahwa renang itu selain sebagai untuk refreshing, juga bisa untuk berprestasi. Ya. Karena banyak, betul. Banyak kategori-kategori dalam renang ini yang diperlombakan. Ya, betul. Mungkin itu Pak dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Saleh. Kesimpulannya luar biasa sekali. Ini ya mungkin tidak ada lagi mungkin karena waktu mungkin sudah masuk untuk pergantian mata pelajaran yang lain. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat untuk selamanya. Ya, berdoa. Amin, mulai. Pak. Selesai. Mungkin itu aja. Ya, anak-anakku sekalian, terutama Nak Saleh. Ya, Pak. Oke, jangan Ya, lupa jaga kondisi ya. Jangan sampai